ternyata timbul tenggelamnya itu juga ada maksudnya, Pak. Jadi memang di zaman sekarang untuk mempertahankan suatu brand bisa lebih dari 2 tahun itu luar biasa, Pak. Makanya sekarang dibikinlah ada gitu ya beberapa pengusaha kita yang membuat rencana bisnisnya itu hanya kurang dari 3 tahun, Pak. Jadi 3 tahun itu selesai, nanti bikin apa lagi gitu. Nah ini unik ya. Tapi secara visi sebetulnya mereka punya visi yang mapan gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas di sini bahwa visi ini kalau bisa juga fleksibel gitu, artinya ketika kondisinya tidak memungkinkan gitu ya, kita juga tidak lantas putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Jadi ada visi-visi yang akan kita bangun ya, dan nanti akan kita bahas satu persatu visi apa itu ya. Baik, ini sudah lewat 10 menit dari tadi kita bicara. Kita mulai saja nggih, Pak Johan, Pak Holis dan Bu Vita nggih. Ya, siap. Baik, ya. Saya coba siapkan presentasinya. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung kembali. Jadi kembali saya tegaskan bahwa ini hubungan kita, Pak, insya Allah hubungan yang jangka panjang. Jadi tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Mungkin ini butuh waktu yang lebih dari itu, Pak. Karena bisnis tidak lebih dari hubungan baik, tidak lebih dari membangun jaringan. Saya kira ini yang sudah dipahami oleh teman-teman semua. Jadi insya Allah berapapun pesertanya kita berangkat ya Pak. Kita tetap semangat. Ini sebetulnya malam ini agak kurang enak badan, tapi alhamdulillah ketemu Pak Johan saya jadi semangat Pak. Ketemu Pak Holis juga semangat. Jadi insya Allah kita kembali luruskan niatnya bahwa ini adalah ajang silaturahmi kita. Ilmu standar aja Pak ya, saya kira saya sebagai mentor juga nggak lebih pandai dari jenengan dalam beberapa kasus gitu ya. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya sebagai mentor, yaitu membuat sesuatu menjadi lebih jelas bagi panjenengan, bagi kita semua. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah merayakan 76 tahun Indonesia merdeka. Ini patut kita syukuri ya Pak ya, karena memang mempertahankan itu lebih sulit daripada memerdekakannya, Pak. Nah, ini juga kita rasakan bahwa penjajahannya itu sudah dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk perekonomian, dan ini juga kita rasakan sebagai para pebisnis gitu ya, bahwa pandemi ini sebetulnya kekuatan bagi kita untuk terus bangkit, Pak. Jadi kita bisa menyaksikan bahwa data-data yang terakhir itu, bahwa UMKM memang tumbuh, Pak, dalam kondisi sekarang gitu ya. Jadi yang kolaps itu justru yang besar-besar, yang modalnya mungkin tidak pernah kita bayangkan, tapi kita yang kecil-kecil ini yang bertahan. Nah ini kita juga sudah lampaui dari Krismon tahun 98, sekarang juga seperti itu. Jadi sebetulnya kita adalah fondasi dari perekonomian bangsa ini, Pak. Itu mungkin sebagai penyemangat kita bahwa apa yang kita lakukan insya Allah menimbulkan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Amin. Jadi Bapak yang Ibu yang saya hormati, izinkan saya menampilkan materi presentasi pada malam hari ini, yaitu masuk ke materi master kelas yang kedua. Jadi kita masuk ke yang lebih detail lagi mengenai mentoring ini. Sudah bisa dilihat nih materi presentasi saya? Sudah. Oke, baik Bapak, ini adalah bagian yang ketiga yang sudah kita lalui. Alhamdulillah ini sudah 3 kali kita ketemu walaupun secara online, tapi insya Allah di lain kesempatan saya akan coba juga berkunjung, kita tatap muka ya secara langsung, sehingga silaturahmi ini benar-benar terasa gitu ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki bagi kita semua untuk bisa melanjutkan kopi darat gitu. Baik Bapak sekalian, ini sudah tidak perlu saya jelaskan.
karena sudah dijelaskan minggu yang lalu. Kemudian ini juga sudah, jadi penilaian mandiri sudah saya jelaskan kepada Pak Johan dan Pak Holis. Ini juga, nah sebetulnya ini Pak, materi sekarang itu semua materi mentoring itu ada di mikromentor.org. Jadi Bapak yang sudah mendaftar di situ dan terhubung dengan saya, nah di situ ada semua sumber daya yang kita butuhkan Pak untuk mentoring pada kesempatan yang akan kita lalui ke depan. Ini Pak Johan sudah terdaftar ya, sudah terhubung dengan saya dan sudah kita mulai mentoringnya. Ini contohnya sudah kita sampaikan minggu lalu. Ini juga, jadi prinsipnya memang Bapak-Bapak ini ada di edukasi dan coaching lah, kira-kira begitu. Ini data yang sudah masuk ke saya Pak, lewat Google Form. Nah, hasil isiannya ini Pak, jadi yang dibutuhkan dari interaksi kita antara mentee dan mentor adalah edukasi dan mentoring. Jadi edukasi adalah orang-orang yang kompetensinya kurang gitu ya, tapi semangatnya ada. Nah ini kita perlu edukasi. Sementara coaching ini adalah orang-orang yang secara kompetensi sudah oke, kemudian dia juga motivasinya bagus. Maka kita perlu munculkan kemampuan terpendamnya gitu ya, sehingga seluruh potensinya bisa muncul. Nah, kemarin sudah saya sampaikan linknya ini untuk penilaian yang mandiri seperti tadi. Kemudian ini juga sudah kita sampaikan apa perbedaan antara manajer dan leader. Insya Allah malam ini kita akan lebih fokus ke leadernya saja gitu ya. Karena seorang manajer tidak akan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang membutuhkan leadership gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Ya kalau di awal-awal kita memang CEO ya, Chief Everything Officer gitu ya, ya harap maklum. Tapi seiring zaman kita tidak boleh terjebak di persoalan produksi gitu ya. Kita tidak boleh terjebak di permasalahan-permasalahan divisi gitu ya. Kita harus menjadi seorang leader yang mampu mengembangkan bisnis ini. Ini hasil penilaian mandiri tentang apakah Anda di posisi manajer atau di posisi leader gitu ya. Nah ini hasil penilaiannya ya seimbang lah. Jadi ada yang ini ya 7, 8 ini kan di sini ya seimbang, ada yang 10. Leader tapi belum maksimal lah ya, tapi sudah menuju ke situ gitu ya. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa komunitas kita yang saat ini bergabung di mentoring bersama kami gitu ya, ini sudah cukup lah artinya untuk bisa kita kembangkan di masa yang akan datang gitu. Ini sudah saya berikan linknya kemarin, nanti juga bisa diakses bagi teman-teman yang misalnya membutuhkan ini. Jadi ya, ini juga insya Allah rekamannya akan saya unggah di YouTube gitu ya. Jadi semua bisa belajar, semua bisa mencoba. Nah kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, Bapak sekalian. Ini sudah saya jelaskan. Nah materi ini juga sudah bisa diunduh ya di melalui link ini. Nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan, linknya untuk bisa diunduh sendiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi pada malam hari ini adalah akan saya kembali review ya, bahwa sejatinya Pak tidak ada acuan yang mutlak gitu ya dalam hal mentoring bisnis. Karena memang kemampuan kita satu dan lain itu berbeda, kemudian kondisinya juga tidak sama. Jadi maka konteksnya, apa yang kita akan lakukan itu sesuai dengan konteksnya. Nah, Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan kami, ini akan berupaya gitu ya, memecahkan tantangan yang ada gitu ya. Lebih khusus lagi di era kita, di era digital seperti saat ini. Jadi ke depan kita akan banyak diskusi gitu ya, untuk menemukan nanti problem solving-nya seperti apa gitu ya. Maka dari itu ini kita akan membutuhkan beberapa kali workshop Pak.
Jadi nggak mungkin hanya 1 kali, 2 kali seperti ini. Walaupun standarnya memang ini disampaikan dalam 1 kali pertemuan, tapi nanti pada saat pelaksanaannya kita akan butuh waktu, kita akan butuh pemikiran yang lebih keras, dan kita akan butuh tekad untuk bisa menjalankan ini bersama-sama gitu ya. Prinsipnya kita tidak sendiri gitu ya. Saya juga sebagai mentor tidak sendiri, ada mentor yang lain yang juga bisa membantu kita untuk menghadapi setiap tantangan di dunia UMKM kita. Jadi satu yang ingin saya tegaskan di sini adalah, jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa aktif gitu ya, karena saya akan merespon berdasarkan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada saya gitu. Prinsipnya kita coba seperti gelas kosong gitu ya. Jadi kita berusaha menampung apapun yang masukan input dari mentor gitu ya kepada menti, dan menti juga bisa memberikan umpan balik kepada kami selaku mentor gitu. Jadi prinsipnya ini adalah kegiatan yang 2 arah gitu ya, tapi jenengan sebagai menti itu lebih aktif gitu. Ini kemarin, maaf, kemarin sudah kita laksanakan pertemuan yang pertama ya, yang ini sudah gitu ya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan memulai yang ini. Jadi kita akan mulai membahas tentang membangun kepercayaan, bahwasanya di dunia mentoring antara menti, panjenengan dengan saya dengan mentor, itu harus ada kepercayaan. Kemudian kita berjalan di, maaf ini aduh sensitif sekali. Oke, jadi kita ada di platform ini yang dari Mikro Mentor, dan juga ada platform dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, 2 hal ini inilah yang akan kita gunakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di situ ada sumber daya yang bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa belajar, bahkan termasuk apa yang saya sampaikan selama 2 pertemuan yang lalu, itu juga bahannya dari situ Pak, dari EduUMKM dan juga Mikro Mentor Indonesia. Jadi pengetahuan ini hanya bersifat netral ya. Ini tergantung dari bagaimana kita akan menggunakannya atau tidak. Itu sebagai gambaran tentang platform yang kita gunakan ya. Kemudian berikutnya kita akan menetapkan target mentoring. Jadi Bapak, Ibu dan saya gitu ya akan membuat rencana gitu ya, seperti apakah mentoring kita gitu ya. Tentu akan kita mulai dari permasalahan-permasalahan yang Bapak dan Ibu sekalian alami gitu ya. Lalu kita bahas bersama ya, kita diskusikan, lalu kita tetapkan sebagai sebuah aksi ya, apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu tentu rencana yang dijalankan ini bukan tidak mungkin akan sulit. Maka ini dijelaskan sebagai melalui masa-masa sulit, karena mungkin di situ kita akan menemui hambatan sehingga kita evaluasi lagi apakah target mentoring yang semula kita sudah tetapkan itu masih relevan, apakah harus kita ubah atau terus kita jalankan. Kemudian ketika ini sudah selesai, maka tibalah bagi Bapak dan Ibu sekalian dan saya untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau diakhiri. Saya sebagai mentor berharap bahwa kita bisa menjalin ini sebagai hubungan yang long term gitu ya, yang jangka panjang, yang insya Allah sebagai bentuk silaturahmi kita bersama. Demikian materi pada malam hari, kira-kira demikian. Jadi yang pertama adalah membangun hubungan atau kepercayaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah fondasi awal dari hubungan mentoring kali ini. Bahwasanya harus ada kepercayaan dari panjenengan selaku menti, dan saya juga sebagai mentor. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini harus ada trust di antara kita, sehingga apa yang kita lakukan ini atas dasar saling menghormati ya, menjaga privasi dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan ini Bapak
dan Ibu yang sudah mendaftar di Mikromentor sudah melakukan yang namanya pengenalan ya. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan penilaian mandiri. Di sana ada profil yang lengkap juga ya. Ada keahlian yang dibutuhkan, nanti termasuk ada foto profil dan sebagainya. Dan sudah terhubung dengan mentor. Jadi di masa yang siklus yang ini kita sudah memulai tahap pengenalan. Saya bisa membaca profil bisnis Bapak Ibu sekalian dari Mikromentor, akun Mikromentor Bapak Ibu sekalian. Di situ saya bisa lihat bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian beberapa juga sudah melakukan komunikasi awal. Jadi Bapak sudah mengirim pesan kepada saya gitu ya. Nah, nanti selanjutnya adalah kita akan menetapkan media apa yang cocok gitu ya, dan waktunya seperti apa. Nah, kita saat ini kan berusaha konsisten ya, berusaha istiqomah di hari Rabu malam gitu ya, untuk daringnya. Kemudian untuk WhatsApp juga nanti bisa digunakan ya, ketika seluruh materi sudah bisa disampaikan dari saya kepada panjenengan. Nah, ini juga berikutnya ya, yang tidak kalah penting, bahwa jadwal ini juga harus realistis ya Bapak Ibu sekalian, karena kita juga punya kegiatan masing-masing gitu ya, Bapak punya kegiatan sendiri, saya juga punya kegiatan sendiri. Kita coba atur waktu yang bisa mengakomodasi kita berdua gitu ya, dalam hal mentoring ini. Nah, ini yang akan kita jelaskan berarti mengenai bisnis model kanvas. Jadi satu lembar ini ya, ini bisa memberikan gambaran mengenai seperti apa bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk materinya gitu ya. Ini sudah ada di dalam website Mikromentor. Jadi tinggal login, nanti ada template-nya. Jadi bisa bisa dilihat nanti. Nah, template-template ini coba Bapak dan Ibu kerjakan gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran. Jadi misalnya di sisi sini ini harus hal-hal yang terkait dengan keuangan ya. Dan di sini, nah ini kita bisa lihat ini ada mitra utama kita siapa saja, kemudian tentang kegiatan utama kita apa saja, terus value-nya seperti apa ya, hubungan dengan pelanggan apa saja, kemudian segmennya di mana, kemudian saluran mengenai distribusi dan penjualan seperti apa, kemudian sumber daya kita saat ini seperti apa. Nah, ini struktur biaya juga soal arus kas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini template standar gitu ya. Artinya yang lebih rumit pun ada, tapi ini bisa Bapak Ibu pakai ya untuk memberi gambaran seperti apa bisnis saya saat ini dan bagaimana kita memberikan prioritas-prioritas apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Sebaiknya memang ini dibuat gitu ya oleh kita untuk memberi gambaran secara menyeluruh seperti apa sih saat ini bisnis kita. Nah, ini juga perlu kita kerjakan gitu ya mengenai deskripsi usaha. Jadi ini juga memberikan gambaran yang lebih mendetail. Jadi misalnya ini mengenai penjelasan sederhana bisnis, apa sektor bisnis Anda gitu ya. Nah, misalnya kita harus bisa menjelaskan, oh sektor bisnis saya di kuliner gitu ya. Kemudian produk apa yang ditawarkan, misalnya yang ditawarkan ada nasi kucing gitu ya, terus ada minuman apa dan sebagainya. Jadi kita bisa menjawab secara mendetail semua pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ini juga mengenai manfaat produk Anda gitu ya. Jadi value value apa yang diterima oleh pelanggan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa apa yang kita jual itu tidak melulu produk. Jadi justru nilai produk itulah yang sekarang ini lebih penting. Maka sangat penting bagi kita untuk bisa mengevaluasi
sebetulnya apa sih manfaat yang akan diterima oleh pelanggan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi kita untuk mengembangkan bisnis ini ke level-level yang selanjutnya gitu ya. Dan ini sudah kita bisa jelaskan. Oke, kemudian berikutnya mengenai visi. Nah, ini visi juga penting Bapak Ibu sekalian karena ini terkait dengan leadership Bapak Ibu sekalian. Jadi apa rencana jangka panjang misalnya ya, harus bisa dijelaskan ke depan usaha saya ini akan seperti apa. Kemudian harus juga bisa dijelaskan tanggapan ideal dari pelanggan. Jadi seperti apa nilai kepuasan yang diharapkan dari pelanggan yang sudah terhubung dengan kita, gitu ya. Dan kemudian ini jadi visi yang lain juga ada soal keseimbangan kehidupan kerja ya. Jadi banyak di antara kita yang saking sibuknya dengan usaha sampai keluarganya juga tidak punya waktu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan visi dari kehidupan seorang leadership. Nanti akan kita jelaskan lebih detail gitu ya. Nah, berikutnya soal misi, Pak. Jadi ini lebih menjelaskan lagi soal visi ya, ada misinya. Jadi mengapa peduli dengan pekerjaan yang dikerjakan saat ini gitu ya. Nah, ini juga sangat penting karena inilah yang akan memotivasi kita, okay, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan yang ini. Kemudian bagaimana Anda dapat mengubah bisnis Anda? Nah, ini juga terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan visi yang sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana Anda membantu meningkatkan kehidupan pelanggan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya produk kita tidak hanya berhenti pada transaksi jual beli saja. Ketahuilah bahwa apa yang kita jual sebetulnya juga mengubah kehidupan para pelanggan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Pak Johan punya usaha cukur misalnya, maka sesungguhnya tidak hanya jasa cukur yang dijual, tapi juga meningkatkan kualitas kehidupan dari orang-orang yang cukur di tempat Bapak. Nah, ini juga harus bisa kita definisikan ya, seperti apa gitu ya. Nah, dan selanjutnya apa yang membuat pekerjaan Anda bermakna. Ini sama seperti yang pertama, jadi motivasi-motivasi itu harus kita definisikan, Pak, agar nanti semakin jelas bahwa kita itu tidak bekerja hanya untuk uang. Ya, uang itu penting, tapi ketika motivasinya hanya uang, itu ketika tidak tercapai, kita akan kecewa, ketika tidak tercapai, kita akan berputus asa. Nah, ini tidak kita harapkan gitu ya. Kemudian berikutnya tetapkan target audience. Jadi Bapak harus bisa dengan detail gitu ya, siapa saja pelanggan yang dilayani ya, dan siapa saja pelanggan ideal gitu ya. Karena kita kan kadang menyasar segmen yang luas gitu ya, tapi juga ada pelanggan-pelanggan kita yang cukup ideal, yang itu adalah pelanggan inti dari bisnis kita. Jadi itu harus bisa kita definisikan bahwa ke depan apa yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan audiens yang sangat sempit ini ya. Jadi target marketing itu tidak bisa seluas-luasnya di segmen yang tertentu pun kita bisa hidup dari bisnis itu gitu. Dan ini juga selanjutnya ada pertanyaan apa yang dipertimbangkan pelanggan Anda dalam membuat keputusan membeli produk Anda. Nah, ini juga secara berkala gitu, Bapak juga harus bisa mengumpulkan informasi dari mereka gitu ya. Apa yang membuat mereka memakai produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentu berikutnya
bisnis tidak lepas dari kompetisi, maka sangat penting ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengamati siapa saja kompetitor kita ya. Kemudian apa yang membuat bisnis kita berbeda dari kompetitor gitu ya. Ini sangat penting karena kita tidak bisa memenuhi semua segmen gitu ya. Termasuk produk yang sama sekalipun gitu ya. Sesungguhnya tidak persis sama. Secara branding, secara positioning itu berbeda. Nah, inilah yang perlu juga kita ketahui ya, perlu kita tanyakan, perlu kita jawab sendiri gitu ya. Perlu kita tahu jawabnya, entah itu ditanyakan kepada orang-orang atau melakukan survei-survei singkat kecil-kecilan gitu ya. Dan soal keunikan produk gitu ya, dan bagaimana positioning bisnis kita gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pertanyaan ini harus bisa jenengan jawab gitu ya. Nah, ini akan menjadi tolok ukur yang lebih jelas untuk pengembangan, untuk operasional bisnis kita di masa yang akan datang. Nah, ini sudah kita lalui ya, yang sudah bergabung dengan Mikromentor, kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi sudah mulai percakapan, ya, sudah bergabung. Ada di pertemuan kita yang pertama, ini di skip saja. Ini juga sudah, ya, penilaian mandiri. Nah, ketika profil panjenengan sudah lengkap, maka saya bisa melihat seperti apa gambaran bisnis panjenengan ya, profilnya seperti apa, dan seterusnya. Ini juga beberapa sudah terhubung dengan saya selaku mentor di Mikromentor ya. Mulai percakapan ya, sudah beberapa sudah. Kemudian ini sebagai contoh saja, bahasanya terserah ya. Nah, di dashboard profil. Jadi seluruh materi Bapak Ibu sekalian itu ada di ini Pak, pelatihan saya. Jadi ketika nanti sudah login ke Mikromentor, sudah di daerah dashboard gitu ya, nanti panjenengan bisa melihat ada shortcut ini, pelatihan saya. Nah, disinilah semua materi itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa akses secara free ya, yang penting punya kuota internet ya Pak ya. Jadi bisa masuk dan dipelajari satu persatu. Juga ada tanya jawab ya, jadi bisa ditanyakan di komunitas maupun di mentornya secara langsung. Ini tanya, kemudian ajukan pertanyaan, nanti ada yang menjawab gitu ya. Nah, berikutnya inilah tampilan dari yang materi tadi ya, pelatihan saya. Jadi yang kita mundur lagi, ketika sudah di sini, nah ini pelatihan saya yang ini. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, Pak. Nah, di sini ada semua, Pak. Jadi ada panduan mentoring di sini ya. Ada e-learning-nya dari Kementerian Koperasi yang seperti ini. Kemudian ada pelatihan bersertifikat yang bisa panjenengan semua tempuh gitu ya. Ada pelatihan keamanan cyber. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan sesungguhnya bersumber dari sini. Ini juga yang di e-learning dari Kementerian Koperasi ya. Ada beberapa buku panduan ya, ada kelas online, ada yang berupa video seperti ini. Ada juga artikel dan juga buku-buku di sini. Jadi ini bisa Bapak Ibu pakai gitu ya, bisa Bapak Ibu pelajari. Dan semua materi yang saya sampaikan sebagian besar adalah dari sini. Registrasinya di edukukm.id ini nanti bisa diakses sendiri.
Seperti ini, ada sign up ya. Nanti masukkan KTP, nama, email, kemudian ada nomor WA, upload KTP, dan kemudian sign up. Ini yang Edu KUKM Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini sudah beberapa sudah disampaikan ya. Jadi sudah ada yang terhubung dengan saya. Jadi silakan mengajukan pesan lewat mikromentor bisa gitu ya. Jadi tentang ekspektasi dan komitmennya seperti apa, kemudian jenis gaya atau umpan baliknya seperti apa ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian tetapkan, bisa tulis di situ. Dan satu lagi yaitu kita harus berkomitmen untuk menjaga rahasia. Jadi walaupun saya terhubung dengan banyak menti seperti Bapak Ibu sekalian, rahasia satu persatu itu harus bisa dijaga gitu ya. Ini sangat penting karena ini terkait dengan kepercayaan trust di antara kita. Kemudian mengenai kompetensi inti atau utama ya. Jadi seorang mentor satu dengan yang lain itu berbeda-beda, termasuk saya juga. Saya memang ada background dokter hewan, juga ada background pengusaha UMKM. Gitu. Jadi berbeda juga dengan mentor yang lain. Mungkin ada yang background pendidikannya berbeda. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari setiap mentor. Nah ini dalam kegiatan mentoring kita berupaya agar komunikasi efektif itu bisa terjadi gitu ya. Jadi dimengerti gitu ya, disetujui, kemudian ditindaklanjuti dan tidak ada hambatan. Nah, prinsipnya seperti itu ya, dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Sampai di sini Pak, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Pak Johan? Ada yang ditanyakan Pak? Ya, tanya sedikit Mas. Tadi yang gimana Pak? G. Ya, tadi yang apa produk atau jasa kita itu bisa mengubah apa tadi mengubah kehidupan seseorang. G. Itu maksudnya gimana? G. Jadi gini Pak, kita jualan itu tidak sebatas pada produknya saja Pak, tapi efek yang ditimbulkan produk itu bagi kehidupan konsumen Pak. Jadi kita harus berpikirnya sampai ke situ Pak, karena jualan saat ini bukan hanya jualan produk Pak, tapi jualan value, jualan manfaat, jualan nilai gitu Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika menciptakan suatu produk gitu ya, sesungguhnya juga menciptakan perbaikan kehidupan bagi konsumen kita gitu ya. Jadi misalnya gini Pak, produk sabun mandi Pak. Kalau kita hanya mikir jualan produk itu sabun gitu ya, maka ya sudah hanya pada sabun dan fiturnya kira-kira gitu ya. Tapi kan bagi konsumen tidak demikian Pak. Bagi konsumen dengan adanya kita pakai produk sabun mandi ini misalnya, hidup saya jadi lebih bersih gitu ya, badan saya jadi lebih wangi, saya jadi diterima di komunitas saya karena saya tidak bau badan dan sebagainya. Dengan saya pakai sabun ini ternyata kulit saya tambah halus dan seterusnya. Gitu Pak kira-kira. Demikian Pak Johan. Ya, ya. Ya, Mas. Tenun. Oke. Pak Kolis mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak Kolis. Ini Pak, sebentar aja nih. Kalau sebenarnya kan saya ada dua rencana bisnisnya, satu sudah jalan sih, cuman ini apa namanya? Yang pertama itu kan kuliner ya, sudah jalan, sudah jalan hampir 1 tahun, tapi kemudian memang penjualannya menurun ini. Nah, kemudian kalau yang saya sedang rintis itu, kalau yang kegiatan saya daftarkan di Mikromentor dan insya Allah saya tekuni benar nih,
kaitannya dengan ekspor, jadi itu katanya perdagangan. Nah intinya gitu. Nah saya memang pernah mengikuti beberapa kali pelatihan ekspor ya di mana PPEI ya, PPPI itu apa namanya, Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia di sana di Jakarta. Itu tadi intinya itu cuman dalam posisi sekarang saya intinya belum pecah telur nih kalau bahasanya, jadi belum. Yang kedua karena saya masih menjalani tahap perizinan ini, NIB belum saya buat sebenarnya atau belum selesai karena saya kemarin sama saya dengar dari Pak Wikrama itu kemarin kalau NIB nggak perlu apa namanya, nggak perlu NPWP ya, kemarin saya dengar sempat gitu, tapi kok di inputnya kok memerlukan NPWP ya gitu. Jadi saya sedang tahap itu Pak Wikrama. Nggih. Atau itu gimana, maksudnya ada hubungannya dengan tema kali ini atau enggak? Nggih Pak, baik. Intinya itu. Baik Pak Kholis. Nggih. Saya coba jawab dulu. Jadi saya coba yang paling terakhir dulu soal NIB. Jadi NIB tanpa NPWP bisa Pak. Itu yang pertama. Tapi yang berikutnya di OSS kita itu kan nanti itu serba otomatis Pak. Termasuk nanti klasifikasi lapangan usaha ya, itu juga kan tidak semuanya Pak rendah, risiko rendah gitu ya. Nah nanti tergantung Pak ke depannya. Tapi soal NPP tidak harus Pak. Jadi dikosongkan bisa. Kita bisa terus lanjut sampai ke nanti setelah data pelaku usaha, kemudian data usahanya, termasuk produknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian cermati adalah sebelum melakukan pendaftaran NIB, pastikan dahulu KBLI itu yang mana Pak, yang nomor berapa gitu ya. Karena tidak semuanya itu resikonya rendah gitu ya. Nanti pengkelompokannya itu kan secara sistem sudah by system itu otomatis. Ketika masukkan usaha ini, maka masuk resiko rendah, masuk resiko menengah, masuk resiko menengah tinggi, atau resiko tinggi gitu ya. Nah ini yang diklasifikasikan oleh sistem, tapi base-nya, panduannya itu adalah pada KBLI-nya. Jadi ketika nanti dia resikonya rendah, maka seluruh persyaratan dianggap terpenuhi Pak. Kayak misalnya tata ruang dianggap sudah memenuhi ya. Kemudian izin lingkungan dianggap sudah memenuhi. Kemudian nanti ada NIB bisa langsung diterbitkan gitu ya, tanpa menunggu perizinan yang lain. Nah, berbeda halnya dengan yang resikonya nanti menengah tinggi atau tinggi gitu ya. Mungkin untuk usaha yang kategori di atasnya itu mungkin akan membutuhkan perizinan misalnya dari kabupaten atau kota atau provinsi, atau ada juga yang nanti membutuhkan perizinan dari kementerian teknis terkait gitu. Nah, ini yang perlu dipahami, maka Bapak dan Ibu harus jeli gitu ya, KBLI-nya di mana gitu ya. Kalau berdasarkan keputusan presidennya itu masuk ke kategori UKM gitu ya, itu enak Pak, langsung keluar gitu ya. Langsung keluar NIB-nya, langsung kita cetak pada saat itu juga. Jadi insya Allah saya bisa bantu untuk itu, dan ini memang gratis ya. Kami sebagai mentor dari Garda Transbumi punya komitmen untuk membantu perizinan Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depan Pak, insya Allah ini pemerintah kita sedang mengupayakan bahwa izin itu harus mudah, izin itu harus cepat gitu Pak ya. Jadi ketika nanti, dan satu lagi Pak, semua lewat OSS Pak nantinya. Jadi soal teknis ya, halal, izin dan sebagainya, ke depan akan jadi satu Pak. Jadi akan jadi di situ kita bisa akses, termasuk misalnya si halal dari BPJPH itu juga harus punya NIB.
ketika kita masuk NIB-nya, maka akan keluar di situ. Jadi data-data ini saling terkoneksi, Pak. Termasuk juga ketika mengajukan izin edar dari Kementerian Kesehatan gitu ya, itu juga akan perlu NIB. Jadi NIB ini adalah titik tolak dari semua perizinan gitu. Kemudian soal usaha ekspor ya Pak, ya alhamdulillah ini saya ikut bergembira Pak bahwa Pak Kholis sudah akan mengerjakan itu gitu ya. Yang penting nanti Pak, di kita itu kan ada jaringan-jaringan untuk itu ya. Saya lupa namanya apa. Jadi ada teman-teman kita yang juga punya jaringan untuk ekspor di setiap negara gitu ya. Dan bahkan kita bisa akses datanya untuk negara ini apa saja gitu ya. Diaspora Pak, ya, istilahnya gitu ya. Jadi kita bisa bisa tahu apa saja kebutuhannya, sehingga yang paling terpenting Pak, kita tidak tertipu ketika barang kita diekspor sementara nanti pembayarannya dan sebagainya, perjanjiannya ternyata kita tidak memenuhi syarat sehingga secara legal kita akhirnya kalah gitu ya. Jadi ini nanti yang perlu kita cermati bersama Pak Kholis. Insya Allah Bapak sudah ikut pelatihannya, jadi sudah banyak tahu ya. Tinggal nanti membangun jaringannya gitu Pak. Demikian Pak Kholis. Sekali lagi Pak Wikrama, silakan Pak. kalau kaitannya dengan mentoring yang di sini, di apa namanya, di mikro mentor ini, waktu saya registrasi kan itu situ ada pilih mentor, Pak. macam-macam itu. Betul. Sementara belum saya pilih itu, maksudnya di situ sih ada beberapa yang apa kualifikasinya saya lihat saya perlukan, misalkan kayak internet marketing segala macam misalnya kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana itu Pak Wikrama kaitannya dengan apakah harus yang nyarikan jenengan atau bagaimana kira-kira prosesnya kaitannya dengan hal itu gitu. Baik Pak Kholis. Jadi prinsipnya sebetulnya di mikro mentor itu kan berkumpul antara wirausaha dan juga mentor gitu ya. Jadi sebetulnya untuk koneksi itu Bapak bisa bebas gitu ya memilih siapa saja mentornya gitu ya. Jadi bisa saya, bisa juga yang lain gitu ya, yang sesuai ekspertasi mereka gitu ya. Adapun soal apa tadi internet marketing gitu ya, ya insya Allah saya bisa bantu sedikit Pak. Karena kebetulan selama ini juga saya base-nya itu Pak, jadi saya tidak punya toko dimanapun gitu ya. Saya menjalankan usaha dari rumah gitu ya. Saya dikenal justru di dunia maya gitu Pak. Ya ada teknik-teknik yang sudah saya lakukan selama ya 10 tahun lebih, 11 tahun ini gitu. Tapi kalau misalnya Bapak butuh sesuatu yang lebih expert, misalnya nanti butuh website yang butuh programming yang agak jelimet gitu ya, ya nanti saya coba carikan teman-teman yang memang kompeten di bidang itu. Saya cuma bisa standar-standar aja gitu Pak. Jadi prinsipnya untuk mentor bebas Pak, cuman kalau bisa kan yang lebih kenal itu lebih enak gitu Pak. Iya, karena itu jauh-jauh itu malah susah. Kalau gitu, Terus sekalian ini Dokter Wikrama ini saya ngapunten, ini saya belum tidak bisa mengikuti sampai akhir. Ini anak saya agak panas ini, agak hangat, perlu penanganan. Baik Pak Kholis. Saya izinlah sebentar ini. Baik Pak Kholis. Matur nuwun. Informasinya nanti disambung via komunikasi lewat HP atau bagaimana ini. Ya Pak. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bergabung bersama kita ada Ibu Fatimah. Terima kasih sudah bergabung Bu Fatimah di mentoring malam ini. Kita lanjut dulu nggih. Lanjut dulu ya. Kita selesaikan materinya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
Baik, jadi ini lebih kepada percakapan antara mentor dan mentee gitu ya. Jadi kita mulainya dari percakapan-percakapan sehingga akan ada respon dan juga umpan balik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berikutnya. Jadi setelah kita sudah terhubung seperti sekarang ini, kita akan tetapkan tujuannya Pak dari mentoring ini gitu ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian nanti tujuannya seperti apa. Kemudian kita tentu akan berdiskusi Pak selama itu sehingga nanti ada hal-hal yang kita sepakati gitu ya. Nah, ini semua langkah ini secara teknis jalannya seperti itu gitu ya. Dan akan kita coba terapkan pada saat mentoring yang sesungguhnya gitu ya. Jadi pertama misalnya diidentifikasi kebutuhan. Jadi Bapak harus menjelaskan gitu ya targetnya apa yang ingin dicapai gitu ya. Dan jangan ragu meskipun itu kelihatan sepele gitu ya, tapi itu bisa disampaikan, Pak. Dan ini berikutnya, ya ini tunjukkan bahwa usaha Anda layak dibimbing. Jadi lebih ke arah komitmen kita berdua ya. Nah, kemudian nanti kita juga bisa gunakan dari yang sudah diidentifikasi ini, gitu ya. Kita akan kemudian tetapkan tujuannya, gitu ya. Ada lembar jalan mentoring, gitu ya. Nah, ini semua materi ini ada di pelatihan saya di dalam mikro mentoring, gitu ya. Jadi kita akan lakukan langkah-langkah yang spesifik ya, kemudian dapat diukur keberhasilannya, kemudian realistis, dan jangka waktunya juga harus kita tetapkan, Pak. Jadi untuk satu masalah kita bisa tetapkan kapan ini akan kita coba selesaikan gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya spesifik, bisa diukur, realistis, kira-kira demikian. Kemudian untuk negosiasi kesepakatan. Jadi ini harus kita petakan bersama, Pak. Jadi kita punya pemahaman yang sama gitu ya tentang masalah yang dihadapi oleh mentee dan juga dipahami oleh mentor. Dan dari peta ini, Pak, nanti kita akan bisa lihat sejauh mana sih kemajuan yang kita capai gitu. Jadi ini kita usahakan seobjektif mungkin gitu ya. Dan itu kita definisikan, kita tulis gitu. Berikutnya tentang mengidentifikasi target. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini gitu Pak ya. Ini akan memberi penjelasan yang detail juga gitu ya mengenai usaha. Misalnya mengapa Anda memilih menjalankan usaha ini gitu ya. Kemudian dari sini akan bergerak kemana. Terus apa yang sudah dilakukan itu. Kemudian apa yang tidak dilakukan sehingga menghambat tujuan. Kemudian di kemudian hari, hal apa yang akan dilakukan yang berbeda gitu ya untuk memenuhi tantangan yang sudah dihadapi pada saat ini. Kemudian bantuan bidang apa yang diperlukan. Kemudian, nah ini bagaimana saya bisa membantu atau hal apa yang butuh dibantu. Nah ini juga harus diidentifikasikan dengan jelas. Jadi secara garis besar seperti ini. Jadi kita analisa kebutuhan dan tantangannya seperti apa, kemudian kita diskusikan ya solusi-solusi yang memungkinkan nanti seperti apa, kemudian kita pilih dari yang ada itu yang paling tepat gitu ya untuk bisa kita lakukan. Dan ini mengembangkan ruang lingkup solusi. Jadi inilah lembar mentoring kita ya, jalannya seperti ini. Ini juga ada di dalam mikro mentor materinya. Nah ini ada sama matriks ini juga ada di mikro mentor ya. Jadi analisa kondisi saat ini, kemudian kita bantu menetapkan target dan strategi,
juga nanti evaluasinya nanti seperti apa ya perkembangannya. Ini nanti kita coba ya, mungkin di luar kesempatan ini akan kita coba untuk coba membuat peta jalan mentoringnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah melewati masa-masa sulit. Jadi kita tadi sudah menyepakati mengenai apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, solusi apa yang paling tepat yang kita pilih. Nah, saatnya kita melaksanakannya. Jadi ini bukanlah masa-masa yang mudah ya Bapak dan Ibu sekalian, mengingat yang kita hadapi adalah permasalahan. Jadi kita perlu komitmen ya, komitmen yang kuat ya, perlu komunikasi yang baik dan juga support yang cukup gitu ya. Mulai dari yang pertama, jadi komunikasi gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa mentoring ini jarak jauh gitu ya. Jarak jauh ini seperti yang sudah-sudah kita akan beda apa yang kita rasakan ketika mentoring tatap muka dengan jarak jauh. Tapi kita berharap walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tidak mengurangi kualitas dari hubungan mentoring kita gitu ya. Dan tentu kita harus perbarui komitmen kita. Jadi apa ya? Komitmen kita itu seiring waktu mungkin akan mengalami tantangan Bapak Ibu sekalian. Ya bisa naik turun gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi komitmen-komitmen ini gitu ya dan bisa memperbaruinya kalau misalnya kita rasakan perlu untuk kita perbaiki gitu. Dan kemudian berikutnya support Pak. Jadi kadangkala tidak tidak cukup antara mentor dan juga mentee. Mungkin saya juga akan mengusulkan pihak-pihak eksternal yang mungkin bisa membantu gitu ya, membantu dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi ini kita juga menggunakan jaringan yang kita punya untuk bisa berkolaborasi mengatasi semua masalah yang ada. Nah ini untuk menjaga hubungan kita gitu ya, kita perlu sikap asertif gitu ya. Jadi kalau memang uh, ide saya kurang relevan dengan konteks usaha Bapak Ibu sekalian, maka uh, cobalah pertahankan ide gitu ya. Nah, tentu ini nanti kita harus bisa berdiskusi secara objektif gitu ya, sehingga apa yang kita jalankan bersama itu benar-benar yang memang cocok, yang memang tepat untuk kebutuhan bisnis kita. Kemudian berikutnya juga masalah komunikasi ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berharap mengira gitu ya. Kalau saya bisa membaca pikiran Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya hanya bisa memahami dari apa yang dibaca, apa yang saya dengar gitu ya. Tapi juga perlu di cross check apakah memang demikian yang pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi komunikasi ini juga perlu dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi keaktifan Bapak Ibu sekalian ini yang sangat kita harapkan. Dan kemudian berikutnya harus ada rasa ingin tahu gitu ya. Jangan takut untuk minta klarifikasi, ini benar nggak seperti ini, kok begini gitu misalnya gitu ya. Dan berikutnya soal kesabaran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hubungan mentor ini sesungguhnya bukan hubungan yang apa ya, singkat gitu ya, tapi mungkin akan butuh waktu gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak mengharapkan hasil yang instan ya, ya karena sesungguhnya dalam usaha tidak ada yang instan gitu ya. Kita harus lakukan dengan kerja keras gitu ya. Kemudian ada waktu yang harus ada momentum yang perlu kita lakukan gitu ya untuk sampai kepada momentumnya gitu. Kemudian kesiapan. Jadi Bapak dan Ibu harus siap ya
untuk melaksanakan komitmen setiap pertemuan ya. Jadi misalnya kita setiap hari Rabu, insya Allah akan kita coba upayakan gitu ya. Soal ketepatan waktu, kemudian soal kesadaran diri. Jadi kita harus memahami bersama bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hubungan mentoring yang bermanfaat gitu ya, dan mencegah kebingungan atau kekecewaan di masa yang mendatang. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini semua gitu ya membutuhkan kecerdasan emosi kita. Jadi tidak rumit gitu ya, tidak rumit-rumit amat. Nanti yang kita lakukan kecerdasan emosi kita bersama. Nah ini karena hubungan kita jarak jauh ya, maka kita perlu waktu khusus ya, kemudian buat perencanaan dan komitmen, mendengarkan secara aktif ya, gunakan teknologi yang nyaman ya. Ya mungkin ke depan kita bisa coba gunakan saluran teknologi yang lain, bisa WhatsApp, bisa Telegram dan lain sebagainya gitu ya. Dan eh, saya selaku mentor juga akan berupaya gitu ya memahami bahwa sesungguhnya semua bisnis itu tidak sama gitu ya, tidak sama, mereka punya budaya yang berbeda dan dan waktu kita gitu ya, ketika kita berkomunikasi itu kan juga tidak intens gitu ya, artinya ada jeda. Mungkin saya akan menanggapi agak lama gitu ya, dan jenengan bisa menunggu, saya juga akan menunggu gitu ya. Dan ketika ada hal yang tidak dimengerti, tadi seperti Pak Johan, maka silahkan ditanyakan gitu ya, apa yang tidak dimengerti. Jadi nanti ini akan memperjelas hubungan mentor kita gitu ya. Kemudian ini alat dimensi budaya ya, jadi memang ada yang perlu saya pahami bahwa memang ada hierarki sosial yang berbeda gitu ya, ada kerangka sosial yang berbeda ya, bagaimana berhadapan dengan laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Kemudian kita juga berupaya gitu ya menghindari ketidakpastian ya. Jadi kemudian orientasinya jangka panjang. Oke, ini jelas. Dan ini jadi prinsipnya adalah budaya penerimaan ya. Jadi kita harus bisa, walaupun berbeda-beda gitu ya, kita berusaha bisa menerima perbedaan itu. Gitu. Ini nanti kita lakukan di sesi yang lain ya. Kemudian ini mengakhiri siklus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan mentoring ini seperti yang sudah disebutkan di presentasi yang slide sebelumnya, itu ada tahapan waktunya. Jadi ada saatnya ketika kita sudah menetapkan, oh ini akan kita coba selesaikan dalam waktu sebulan misalnya. Nah, ketika sebulan itu permasalahannya ternyata sudah bisa kita lakukan solusinya, maka kita ada pilihan ya. Jadi satu siklus sudah tercapai gitu ya. Kemudian, nah di sini di akhir hubungan mentor, jadi bisa juga diakhiri gitu ya, atau bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang berbeda. Ini soal merayakan pencapaian. Jadi gini Pak, secara psikologis bisnis itu, jadi ketika kita merayakan suatu pencapaian, itu akan menimbulkan kegembiraan, menimbulkan motivasi bagi kita untuk melangkah ke depan. Jadi berapa banyak dari kita gitu ya kurang bersyukur Pak, ketika misalnya kita terhindar dari suatu musibah, kita terhindar dari suatu masalah gitu ya.
Jadi dianggapnya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ketika kita merayakan pencapaian gitu ya, ketika oh ini satu masalah selesai, alhamdulillah, lalu kemudian kita melakukan apa ya, kalau orang Jawa mungkin selamatan gitu ya, untuk bersyukur, maka inilah dimaksud. Jadi ini juga bisa memotivasi kita gitu ya, untuk terus bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur ya, insya Allah akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya gitu. Kira-kira demikian. Oke, jadi di sini yang paling terpenting adalah bahwa Bapak dan Ibu bisa membagikan kisah sukses dari mentoring ini gitu ya. Jadi agar manfaatnya tidak berhenti kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ke depan ketika ada orang yang mengalami masalah serupa, maka kita sudah tahu jawabannya. Kira-kira demikian. Jadi kita meninggalkan apa ya, warisan pengetahuan untuk generasi-generasi yang berikutnya, untuk orang-orang yang lain. Nah, ini channel-channel sosial media dari Kemenkop dan Mikromentor. Nah, ini akhir dari materi dasar Mikromentor yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi tambahan, yaitu tentang visi leadership. Jadi ini penting, karena sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada perbedaan antara manajer dan leader. Nah, seorang leader itu tidak bisa mengatasi masalah-masalah tertentu, seperti bagaimana usaha ini akan dikembangkan di kemudian hari ya. Jadi ini memerlukan visi seorang leader. Maka dalam kesempatan ini perkenan saya menyampaikan materi tambahan mengenai visi leader. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya coba lihat materinya dulu. Oke, ini saya coba baca chat Bu Fatimah. Izin menyimak dulu nggih. Nggih, baik Bu. Silahkan. Ini sama-sama belajar saja. Baik, saya lanjutkan saja. Mengenai visi leadership ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berawal dari fakta bahwasanya 80% lulusan kuliah gitu ya, tidak puas dengan pekerjaan mereka. Jadi fakta ini juga cukup mencengangkan gitu ya, bahwa ternyata kalau kita orientasinya hanya pekerjaan, orientasinya hanya uang, maka kita tidak bisa punya visi yang lebih besar dari sekedar apa yang sudah kita tetapkan tadi, apakah itu uang, apakah itu pekerjaan gitu ya. Maka ini tidak bisa menjawab tantangan yang lebih besar lagi gitu ya, karena visinya memang terbatas, hanya terbatas pada pekerjaan, terbatas pada penghasilan, terbatas pada uang. Jadi kita butuh leadership dalam hal ini gitu ya, bahwa anak-anak muda ini gitu ya, kita dan semua pengusaha itu membutuhkan leadership, karena 80% orang yang bekerja di kita ini ternyata mereka nggak puas dengan pekerjaan mereka gitu ya. Jadi suatu waktu nanti ketemu peluang lebih bagus, mereka akan pindah gitu ya. Sebagai manajer kira-kira seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan kita sebagai seorang leader gitu ya.
leadership gitu, kita punya visi, maka kita bisa lihat perusahaan-perusahaan itu akan mengalami gitu ya, walaupun karyawannya silih berganti, usahanya tetap jalan gitu ya, karena memang usaha ini dikendalikan oleh visi visi mereka gitu ya. Nah, ini sangat penting, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai leader gitu ya, itu harus bisa berpikir visi visinya seperti apa gitu ya, dan pastikan ini adalah keputusan yang besar gitu ya, dan menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, untuk membuat sebuah keputusan yang besar itu hanya perlu 38 menit Pak, untuk sendiri gitu ya, untuk menginventarisir saya akan bikin visi seperti ini, kemudian nanti kita akan chunking down seperti apa gitu ya, sehingga menjadi sebuah penjabaran dari sebuah visi. Jadi Bapak Ibu dan semuanya gitu ya, saya berharap kita mulai dari visi ini, kita mulai meluangkan waktu tentang apa yang akan kita bangun gitu ya, visi apa yang akan kita bangun di kehidupan yang saat ini. Jadi secara prinsip ada dua mengenai leadership ini, bahwa yang pertama, Bapak dan Ibu ketika membuat sebuah visi itu harus dapat menginspirasi orang banyak. Ya, nanti visinya dibuat dalam bentuk kalimat gitu ya, sehingga ketika orang membaca itu langsung berdecak kagum gitu ya. Ini kok mantep banget, ini gue banget gitu ya. Dan berikutnya harus dapat menarik orang untuk mewujudkannya bersama. Jadi inilah dua fondasi dari visi leadership. Nah, ini saya akan coba melakukan kuis ya. Nanti interaktif saja. Ini walaupun cuma berempat, nggak apa-apa. Nanti tolong di HP-nya masing-masing ya. Saya akan luncurkan pollingnya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Silakan bisa dilihat. Jadi pertanyaannya adalah, dalam menjalankan bisnis, visi leadership yang penting menurut Anda adalah, nah ini Bapak dan Ibu bisa pilih jawaban lebih dari satu, Pak. Silahkan. Mana yang menurut Bapak Ibu sekalian penting ya, visi leadership yang penting yang mana? Silakan Pak dan Ibu sekalian. Silakan dipilih. Jawaban bisa lebih dari satu, mana yang menurut Bapak Ibu yang penting? Saya masih menunggu jawabannya. Oke, satu orang sudah menjawab. Dua orang sudah menjawab. Tiga orang sudah menjawab. Baik, voting akan saya tutup 10 detik lagi. Baik, akan saya tutup pollingnya. Kemudian kita akan coba tampilkan hasilnya. Baik. Inilah hasil dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting ini menjawab keuangan. Semuanya menjawab keuangan adalah hal yang penting ya, sebagai visi leadership. Kemudian kesehatan juga semua, sosial 67% menjawab ya, keluarga juga 100%, spiritual 100%. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup hasil pollingnya. Akan saya lanjutkan materinya. Jadi ini Pak jawaban Bapak Ibu sekalian. Inilah adalah jawaban tentang visi leadership kita gitu ya. Bahwa sesungguhnya semuanya harus seimbang Pak. Apalah artinya uang gitu ya.
kalau tidak sehat gitu ya. Oke. Apa artinya uang kalau tidak sehat, kalau tidak hadir di keluarganya gitu ya, tidak sukses di keluarganya. Kemudian apalah artinya bisnis ini kalau secara spiritual ternyata Anda jauh dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Dan ini yang sudah banyak ya, CSR itu sebetulnya bagaimana usaha kita itu bisa bermanfaat bagi kegiatan sosial kita. Jadi leadership kita, visinya adalah semuanya harus seimbang gitu ya. Ini harus kita dapatkan semuanya. Dan ketika salah satunya tidak seimbang gitu ya, ini akan berpengaruh kepada seberapa kepuasan kita terhadap visi tersebut gitu. Nah, ini ada 13 aspek gitu ya mengenai visi gitu ya. Jadi sebuah visi itu kan masih mimpi ya. Jadi mimpi kalau diwujudkan itu menjadi visi. Nah, disinilah well-formed outcome. Jadi sudah terwujud gitu ya. Nah, bagaimana mewujudkannya? Maka kita pertama soal evidence. Ya, jadi harus ada contoh suksesnya gitu ya. Orang yang sukses di bidang itu pada visi yang kita bangun di situ gitu ya. Kemudian berikutnya kita harus merasa dalam kondisi tersebut gitu ya. Jadi kesuksesan itu kita buat kata-kata yang positif mengenai bukti kesuksesan tadi. Dan kemudian berikutnya kita juga harus bisa membayangkan gitu ya secara vakom, jadi secara visual, auditory, kinestetik, olfaktori dan juga yang lainnya itu bisa kita bayangkan, kita rasakan ya seperti itu. Dan juga kita merasa puas gitu ya ketika visi itu bisa kita wujudkan gitu ya. Kemudian berikutnya worth it, jadi worth it banget. Jadi visi itu memang apa ya, sepadan lah dengan kalau kita memperjuangkan visi itu kita merasa itu memang sepadan gitu hasilnya. Apa yang saya perjuangkan untuk mewujudkan visi itu memang sepadan, tenaganya, pikirannya, uangnya, dan kerja kerasnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya sense of identity. Jadi ini harus rasional, Bapak. Jadi jangan sampai bertentangan dengan diri kita. Ini misal contohnya kalau kita takut ketinggian gitu ya, terus kita bikin usaha yang berbau-bau ketinggian misalnya. Nah, ini juga kan nggak cocok dengan kita. Dan kemudian memulai langkah pertama. Jadi visi tadi ya itu kan secara umum. Nah, kita harus bisa membreakdown menjadi langkah-langkah sehingga kita bisa tentukan langkah pertamanya. Begitu. Dan kalau langkah pertamanya sudah bisa kita definisikan, termasuk juga ini when atau where. Jadi kapan ini akan terlaksana. Dan time frame-nya ya prosesnya seperti apa, kemudian resources-nya. Jadi apa yang sudah kita miliki untuk mewujudkan visi itu. Dan kalau bisa, ini yang berikutnya, initiated by self. Jadi ini memang visi kita. Kita tidak meniru orang lain secara dibuat-buat gitu ya. Kita tidak dipaksa orang lain gitu ya. Dan ini memang murni, ini gue gitu ya. Ini visi saya gitu. Dan ini ketika kita menjalankan prosesnya gitu ya, kita itu merasa senang, kita merasa termotivasi. Jadi inilah 13 langkah untuk mewujudkan visi ya. Saya juga sudah membuatkan formnya ya untuk penilaian mandiri visi leadership. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba mengisi ya.
karena ini memang Pak, tahapan awalnya gitu ya. Jadi visi ini harus bisa kita definisikan gitu ya. Saya akan coba kasih contohnya. Coba kasih contohnya. Jadi nanti kalau sudah diisi sudah diklik gitu ya, akan muncul form. Akan saya coba share ini ya. Ini dia. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini latihan kita gitu ya. Jadi visi saya adalah ya diuraikan dengan sedetail-detailnya, sebanyak-banyak kalimat yang Bapak Ibu mampu gitu ya, ditulis di sini gitu ya. Kemudian evidence, ada bukti yang nyata. Misalnya Anda bercita-cita menjadi seorang pengusaha kuliner, ada seorang yang jadi contohnya gitu ya. Jadi coba ceritakan siapa contoh sukses dari visi Anda. Ini yang berikutnya. Kemudian state in positif. Jadi harus berbentuk kalimat positif. Misalnya, saya ingin menjadi pengusaha kuliner yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar menjadi teladan bagi setiap pengusaha muda. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Dan nanti jawaban Bapak Ibu bisa berbeda gitu ya. Kemudian dapat dibayangkan ya. Jadi ini harus dapat dibayangkan dengan panca indera. Nah, bagaimana jelaskan bagaimana membayangkan visi ini dalam sebuah kata-kata gitu ya. Tulislah sedetail-detailnya. Kemudian ketika ini tercapai gitu ya, seberapa puas Anda gitu ya. Jadi kebanyakan yang gagal adalah ketika ini sudah tercapai gitu ya, tapi nggak puas gitu lah ya. Nah, maka ini yang akan membuat orang berhenti di tengah jalan gitu ya. Berikutnya soal motivasi ya, jelaskan apa motivasinya. Jadi semakin kuat semakin baik gitu ya. Kemudian berikutnya worth it ya. Jadi ini memang apa ya, sebanding lah, sebanding ya, sangat berharga. Jadi sebanding apapun pengorbanan yang kita keluarkan itu sangat sebanding ya dengan visi ini. Berikutnya sense of identity. Jadi visi ini harus mencerminkan diri Anda. Kemudian apa langkah pertamanya? Berikutnya memastikan ekologi ceknya ya. Bagaimana dukungan orang-orang terdekat Anda. Kemudian resources-nya, sumber dayanya apa saja. Kemudian ini harus visi Bapak Ibu sendiri. Nomor 12. Nah ini, jadi dalam prosesnya itu Bapak Ibu harus merasa gembira ya, merasa bahagia. Dan yang ke-13 time frame. Jadi kapan akan tercapai? Nah kira-kira inilah gitu ya metode yang bisa kita coba untuk menjelaskan sedetail-detailnya tentang visi dari diri kita. Kita lanjutkan kembali. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba ya melatih membuat visi ini. Jadi apa yang kita tuliskan
Nah, itulah yang akan kita capai. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi terakhir saya untuk malam ini. Jadi seluruh materi saya bisa dilihat di link ini ya. Saya sudah buat langkah-langkahnya ya, dari pertama mendaftar gitu ya. Ini kan sekarang kita berada di sini nih. Ini yang sesi 2. Ini juga kita sudah coba lakukan penilaian mandiri ya. Dan ada materi-materi sebelumnya. Ini secara berurutan ya. Saya coba bikin link ini secara berurutan apa yang sudah kita jalankan di masa-masa sebelumnya gitu. Nanti ke depan akan ada lagi di bawahnya gitu. Dan insya Allah materi kita pada malam hari ini akan juga saya coba unggah di YouTube gitu ya, supaya bisa kita pelajari bersama di kemudian hari atau bisa di-share kepada orang-orang yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu akhir dari materi saya pada malam hari ini. Nah, selanjutnya mungkin bisa diskusi ya. Ini ada Ibu Fatimah. Bu Fatimah mungkin bisa memberikan tanggapannya, Bu. Silahkan. Mohon maaf saya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak, Dopik. Dan juga bapak-bapak yang lebih dulu hadir. Mohon izin, ini baru belajar ini kami. Jadi benar-benar mohon izin, luar biasa ini ilmu yang kita ikuti ini. Apalagi kalau kami bisa ngikut sejak awal kemarin, nggih. Ya, insya Allah. Mohon izin, saya sebagai tolib ini, sebagai murid yang baru hadir, jadi mengalir dulu, Dokwik. Insya Allah nanti dari materi yang malam ini saya ikuti, insya Allah bisa terserap. Semoga bisa segera terrealisasi untuk menuangkan visi misi daripada niat awal kami bergabung di mentoring panjenengan. Seperti itu. Sementara makaten, salam kenal dari kami. Alhamdulillah ini bisa silaturahmi via Zoom. Oke. Makaten dulu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bu Fatimah, terima kasih sudah bergabung gitu ya. Insya Allah setiap malam Rebu kita coba lakukan mentoring ini ya secara Zoom dulu. Saya juga masih punya tanggungan untuk menyelesaikan sisa presentasi yang harus disampaikan gitu ya. Minggu depan insya Allah ada cyber security ya. Jadi terkait dengan keamanan cyber ini juga mendapat perhatian yang cukup serius ya, karena tidak sedikit kasusnya gitu ya. Jadi ketika pandemi kasusnya malah bertambah. Nah, ini cukup mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai aset-aset yang sudah kita bangun secara digital ini kemudian dibajak oleh orang lain gitu ya. Kita mungkin sudah pernah mendengar ada WhatsApp teman kita dibajak orang gitu ya. Kemudian ada lagi akun bisnisnya dibajak orang gitu ya. Ada yang penipuan lewat telepon dan sebagainya. Jadi keamanan cyber ini juga perlu dimiliki oleh seluruh UMKM gitu ya, sebagai modal awal untuk menghindari penipuan-penipuan semacam ini gitu. Jadi insya Allah minggu depan kita coba sampaikan mengenai keamanan cyber kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap materi ini bisa juga disebarkan kepada teman-teman yang lain untuk segera bisa bergabung. Jadi di Indonesia ada 250 mentor seperti saya ya, yang sebagai garda Transbumi, ini binaan dari Kementerian Koperasi. Insya Allah semua program-program yang mungkin ada juga akan kami coba sosialisasikan. Dan
program ini gratis gitu ya, tidak dipungut biaya, kecuali Bapak Ibu menghendaki di luar fasilitas ini, tentu ini di luar dari program gitu ya. Kami bisa bantu mungkin kalau di luar kapasitas kami, kita bisa kerjakan secara profesional di teman-teman yang lain. Tapi prinsipnya untuk Garda Transbumi, untuk Mikromentor, semuanya gratis gitu ya, bisa diakses di websitenya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Johan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Saya belum paham antara kaitan visi leadership yang sedang kita bicarakan ini nanti dengan visi usaha yang sedang atau yang sedang akan kita dirikan ini. Oke, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi usaha gitu ya, ataupun program apapun yang kita laksanakan gitu Pak ya, ketika itu kan baru sebatas mimpi ya Pak ya, artinya ketika itu kita coba laksanakan, maka mimpi itu menjadi eh, sebuah visi gitu ya yang bisa kita jalankan. Nah, Pak Johan, jadi terkait dengan visi, visi ini sangat penting Pak, karena dengan visi ini akan membuat usaha kita, akan membuat impian-impian kita menjadi lebih detail Pak, lebih terang benderang gitu ya, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan gitu ya. Dan ketika itu tidak bisa kita capai gitu ya, kita juga sudah tahu sejak awal Pak. Jadi misalnya kita memang tidak punya passion di situ gitu ya, misalnya tadi yang self identity tadi, maka ya ini tidak akan berhasil Pak. Jadi pastikan eh, usaha, karena itu juga membutuhkan visi seorang leadership, pastikan di usaha kita ini juga kita punya visi yang bisa memenuhi semua kriteria tadi Pak. Jadi ketika kita melakukannya, kita juga merasa berbahagia gitu ya. Ketika kita melakukannya, kita merasa itu sangat berharga gitu. Jadi kita menilai usaha itu dimulai dari visinya, dan di berbagai perusahaan besar gitu ya, itu mereka kan membuat visi itu sebagai tagline gitu ya, tagline dari produk mereka gitu ya. Jadi misalnya menciptakan, ini ada suatu perusahaan misalnya, produknya itu memberikan kepuasan pelanggan seluruh dunia. Bayangkan ketika ada kata-kata kepuasan di seluruh dunia, maka semua hal-hal di bawahnya gitu ya, termasuk strategi, termasuk misi, termasuk operasional, itu sebetulnya hanyalah pengejawantahan dari visi tadi, Pak. Jadi sangat penting bagi sebuah usaha, ya, sebuah kegiatan, termasuk kegiatan non profit sekalipun gitu ya, itu kalau visinya sudah bisa ditetapkan dengan detail, dengan jelas, itu kesananya jadi lebih mudah Pak. Jadi lebih apa ya, lebih passion, lebih menggairahkan gitu. Demikian Pak Johan. Ya, boleh ya, tanya lebih lanjut sedikit. Oke, silakan Pak. Yang saya lihat ya di sekitar saya itu ada apa yang pengusaha lah ya, pengusaha yang sukses gitu ya, secara material sukses, orangnya baik, dermawan dan seterusnya. Itu saya bayangkan dulu dia ketika memulai usaha itu tidak ribet dalam tanda petik gitu ya, mengalir. Pak. Dilihat dari basic pendidikannya nggak cocok, artinya bukan orang berpendidikan tinggi. Setahu saya malah hanya lulusan SMP gitu ya. Tapi sekarang di miliarder pengembang yang sukses gitu ya. Nah, sementara yang sejak awal mumet-mumet buat dan seterusnya nggak bisa ngapain juga banyak, padahal berpendidikan tinggi. Pak. Nah, gimana ya Mas?
Oke, baik Pak Johan. Ini pertanyaan sangat bagus Pak. Jadi saya butuh berpikir keras ini. Tapi saya coba jawab begini Pak. Jadi ilmu itu kan netral Pak ya, dalam artian termasuk ilmu bisnis gitu ya, leadership juga, itu netral Pak. Kita selaku pengguna gitu ya, itu kan hanya menjalankan jembatan ilmunya Pak. Jadi orang-orang apa ya, kalau ilmu Jawa itu gatuk Pak, iki kata ilmu titene ngene iki gitu ya, titene titene wong sukses ki leadership-nya begini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah memang saya juga harus akui ada beberapa teman-teman kita yang memang learning by doing Pak. Jadi dia melakukan sambil belajar. Nah yang terpenting di sini memang adalah dia mau belajar Pak. Jadi kemajuan dirinya gitu itu ditempa dari proses pembelajaran, dan itu biasanya mahal Pak. Kita mungkin tidak tahu kisah dapurnya seperti apa gitu ya, karena itu juga privasi mereka gitu ya. Tapi yang kami pahami, yang saya juga dengar dari teman-teman saya selaku pengusaha, sekolahnya gitu dalam bahasa apa yang mereka alami sebagai itu kerugian, kegagalan, itulah sekolah mereka Pak, dan itu biayanya mahal gitu loh ya. Seandainya itu dulu bisa ditetapkan sejak awal gitu ya, mungkin mereka tidak mengalami hal itu. Nah ini sekali lagi Pak, ilmu ini netral, jadi tergantung kita bagaimana menjalaninya Pak. Dan saya kira kisah-kisah orang-orang yang mulai dari nol, benar-benar nol gitu ya, artinya bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi prinsipnya adalah dia mau belajar, dia punya motivasi untuk maju, learning by doing. Justru disitulah Pak kuncinya Pak. Jadi secara nggak langsung dia sudah punya leadership itu Pak. Kira-kira demikian Pak Johan. Ya, itu apa sih ya? Saya belum sampai di level seperti itu ya, cuma kenyataan saja di tempat saya itu kebetulan saudara-saudara saya itu banyak yang ya orang berada yang sudah sejak dulu itu punya fasilitas pendidikan dan seterusnya rasanya bergawe. Sekarang itu pengangguran. Iya. Sarjana di perguruan tinggi bagus-bagus itu tidak bisa bekerja, tidak bisa memanfaatkan ilmunya, betul-betul nganggur ya, cuma menghabiskan harta warisan saja. Ulang kali membuat usaha tidak bisa dan seterusnya. Tapi itu tadi beberapa yang lain itu betul-betul bukan berpendidikan menengah saja tidak. Iya Pak. Tapi sukses luar biasa sampai sekarang dan bertahan lama. Sampai mungkin ya sampai sekarang sejak ya 20-25 tahun yang lalu dia merintis, sampai sekarang tuh malah semakin berjaya. Nah itu yang saya tidak tahu seperti bisa seperti itu hebatnya. Pak. Jadi sebetulnya Pak, yang saya bilang tadi, mentoring ini kan sebetulnya nggak ada standar yang baku Pak. Jadi artinya tiap orang berbeda Pak. Justru yang menarik adalah bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari mereka Pak. Oke, karena secara adab sebetulnya yang boleh mengajarkan itu kalau yang sudah melakukan Pak. Nah itu saya coba memberanikan diri karena memang saya memang melakukan itu Pak dalam tahap-tahap tertentu gitu ya. Dan bahkan saya mulai dari nol gitu ya. Saya juga ini background saya nggak pas sama usaha saya gitu ya. Saya dokter hewan, saya punya usaha yang UMKM banget gitu ya. Saya punya usaha produk jualan tas gitu ya. Tapi ya itu yang terjadi Pak. Dan saya juga mengalami apa ya, pencarian yang cukup panjang Pak. Dari mulai jualan kerupuk gitu ya, mulai jadi jualan ikan asin gitu ya, mulai dari apa aja Pak. Jadi nah inilah sekolah saya Pak, sekolah saya gitu ya. Saya pernah mengalami kegagalan di bidang yang lain ya, beberapa usaha, dan saya kira apa yang saya sangat syukuri adalah saya bisa mendapat pelajaran dari situ Pak, bahwa ternyata memang harus begini jalannya gitu ya. Dan saya juga
tidak serta-merta setelah lulus kuliah saya langsung menjadi wirausaha gitu ya. Saya juga pernah menjadi karyawan sehingga saya tahu ternyata memang nggak gampang jadi bos itu ya. Karena mereka harus berpikir ke depan bagaimana membuat profit, bagaimana membuat SOP sebuah perusahaan, dan bagaimana membuat visi yang dia sudah tetapkan itu bisa dimengerti oleh kami selaku karyawan gitu Pak. Jadi demikian yang sudah saya pahami, Pak. Jadi kembali lagi ilmu itu netral sekali lagi. Nah, kita beruntung Pak di zaman ini kita bisa menemukan seluruh jembatan ilmunya Pak. Jadi orang-orang ada yang menuliskan sehingga ada ilmu tentang manajemen, ilmu tentang leadership, ilmu tentang marketing dan lain sebagainya. Kita berada di zaman yang resourceful, semua sumber daya itu ada. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan mau atau tidak kita menerapkannya. Kira-kira demikian Pak yang saya pahami. Ya, ya matur nuwun, Mas Fitra. Sami-sami Pak. Ini 6 menit lagi acara berakhir. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup ya acara malam hari ini. Ini alhamdulillah saya tadi agak loyo gitu ya. Begitu lihat Pak Johan, saya langsung semangat Pak. Saling menyemangati nih. Oke Pak, terima kasih Pak supportnya nih. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Walaupun nggak ketemu langsung, saya bisa merasakan support panjenengan dan teman-teman sekalian. Amin. Baik, kira-kira demikian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, Nggih. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Johan, Bu Fatimah. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi pekan depan. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari diri saya dalam menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah pada kita semua untuk menjadi lebih baik di masa esok hari. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita Allah turunkan rahmat-Nya, keberkahan pada hidup kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan Zoom meetingnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.